Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'i dunubina bil qasimil mustafa Muhammad wa ahli tayyibin at-tahirin wa ashabihi muntajamin al-mayamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa kembali mengkaji ilmu-ilmu yang pernah kita pelajarin dan kita saling belajar ya, saling sharing, semoga bisa bermanfaat. Nah, hari ini kita akan membahas di kitab Jami'us Sa'adah, yang mana kitab itu menjelaskan tentang akhlak-akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam kehidupan sehari-hari kita butuh, meskipun terkadang akhlak itu memang ada di dalam diri kita, akan tetapi kita harus memiliki pedoman, ada tatanan, ada prosedur yang mana kita bisa melihat dari hal tersebut. Nah, pembahasan kita hari ini yaitu su'udzonni bil khaliqi wal makhluqi. Nah, wa huwa min nataijil janibi wa dha'fin nafsi idh kullu jabani dha'ifin nafsi tad'uni nafsihi likulli fikran fasidan yadkhulu fi wahmihi wa yabtaghu wa qad yatarabba alaihi al-khawfu wal gham wa huwa min mulahakat azimah. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa qala ta'ala, wa dhalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum wa qala wa dhanantum dhanna su'i wa kuntum qauman bura. Nah, kita hari ini membahas tentang su'udzonni bil khuluqi wal makhluk, yaitu berprasangka. Su'udzon kan biasanya kita mengatakan su'udzon gitu. Nah, su'udzon yaitu berprasangka baik ataupun buruk kepada pencipta dan makhluknya. Nah, sebagaimana tadi teks yang dibacakan, bahwasannya salah satu hasil dari di dalam diri jiwa manusia yaitu adalah sifat lemahnya jiwa, yang mana terkadang tunduk kepada jiwa dan kepada pemikiran-pemikiran yang bersifat khayal, yang bersifat hayalan, dan itu mengakibatkan ketakutan dan kesusahan di dalam diri manusia. Jadi prasangka-prasangka baik yang ada di dalam diri manusia, yang mana prasangka itu membuat dia menjadi bahagia ataupun menjadi berada di dalam kesusahan, itu memberikan jiwa yang kurang baik gitu. Nah, sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran yang tadi yang disebutkan ini, di Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan Fussilat ayat 23 dan Al-Fatah ayat 12 juga. Ya, jadi sebagaimana yang disebutkan tadi, prasangka-prasangka baik itu kepada sang pencipta, maksudnya adalah Allah, dan kepada makhluknya. Nah, terkadang kita memiliki prasangka-prasangka
baik itu yang baik ataupun yang buruk kepada Sang Pencipta, ataupun kepada makhluk itu kepada sesama, misalnya sesama manusia. Nah, terkadang kita kan berpikir misalnya, kenapa sih Tuhan ini ngasih saya ujian kayak gini, mungkin kayak gini. Jadi membuat prasangka yang di dalam dirinya itu memberikan kesan yang membuat dirinya juga terlena di dalam pemikiran itu sendiri. Lalu nah, tidak di Fussilat ayat 23 itu artinya yaitu, dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Nah, di situ terkadang kita memberikan prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga justru dugaan itu sendiri yang memberikan memberikan kerugian yang besar kepada diri kita sendiri. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits qudsi bahwasanya ana fi dzanni abdi, aku selalu berada dalam sangkaan hambaku. Ketika kita memiliki prasangka yang baik kepada Allah, kepada Tuhan kita, maka bisalah kita memberikan hikmah yang baik ke dalam diri kita. Nah, apabila kita memberikan prasangka yang buruk kepada diri kita, kepada Tuhan kita, maka terkadang yang kita dapatkan prasangka buruk itu juga. Makanya seburuk apapun yang terjadi di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, selayaknya kita tetap berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmahnya. Ya, kembali lagi ke teks ini. Wa qala amirul mu'minin da amra akhika ala ahsan hatta ya'tika ma yablugha minhu wala zanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajudalaha fil khairal mahmala. Nah, ada juga di sini ada hadis letakkan suatu perkara kepada saudara kita itu yang mana memberikan kesan yang baik, pemikiran yang baik gitu. Wala raiba fi anna man hukma bidzanni ala ghairi bisyar'i ba'thuhu syaitan ala anna yaktabu bi yatawani fi ta'zimihi wa ikramihi aw yaksaru fi ma yalzamuhu minal qiyami bihakukihi aw yazurru ilaihi bi'ainil ikhtiqari wa yara nafsi khairan minhu wa kullu dhalika minal mahlukat ala anna su'adz dhanni bin nasi min lawazimi habathu batinan wa qadharatuhu kama an hasanadz dhanni min alami salamatil qalbi wa taharatihi fakulu min syai'idz dhanni bin nasi wa yatlubu uyubihim wa athratihim fahuwa khabithun nafsi sakiman fuad wa kullu min man yahsunu dhanni bihim wa yastaru uyubihim fahum salimun sadri tayyibal batin fal mu'min yadharu mahasin akhihi wal munafiqi yatlabu masawihi wa kullu ina'i yatarasyahu bima fihi. Ya, itu isi dari nah, tidak ada keraguan bahwa siapapun yang mengatur kepercayaan kepada orang lain yang mana di dalam dirinya itu ada rasa pemikiran baik itu baik atau buruk, maka di situ atau terdapat beberapa pemikiran seperti pemikiran setan seperti itu.
Nah, semua pemikiran yang hanya berlandaskan hanya sekedar perkiraan, itu akan menjadi sebuah kesia-siaan, karena di situ adalah tidak keasalan dalam berpikir buruk tentang apapun itu, tentang segala sesuatu yang mana pemikiran yang baik adalah tanda dari keutuhan dan kesucian hati. Demikian juga setiap orang yang tidak mempercayai orang, maka dia akan timbul tanda tanya. Nah, gini, pemikiran yang baik itu memberikan keutuhan, kesucian hati. Makanya kan kesucian hati di sini dalam artian apa? Ketika kita memiliki pemikiran yang baik, tidak ada lagi rasa timbul pertanyaan. Ini kenapa? Ini pasti kayak gini ya. Ini kayak gini. Jadi misalnya kita melihat preman pakai tato, pakai anting di inilah segala macam, pasti itu orang jahat, pasti itu pencopet. Tapi sebenarnya bisa jadi tidak. Karena apa? Prasangka-prasangka yang buruk di dalam hati kita itu yang memberikan timbulnya tanda tanya. Nah, akan tetapi jika hati kita itu memiliki keutuhan kesucian, maka tidak ada lagi rasa timbul pertanyaan. Mungkin itu hanya sekedar lewat saja, seperti itu. Karena ya itu terkadang kelemahan jiwa itu memberikan salah satu faktor di dalam diri kita. Dan memiliki pemikiran-pemikiran yang buruk, seperti yang tadi, yang mungkin tuh orangnya ini pasti pencopet ya. Terkadang kita takut-takut sendiri, padahal bisa jadi nggak akan pernah terjadi, hanya dugaan, hanya seuzon aja gitu. Itu kalau kita seuzon kepada makhluk, kepada sesama kita, biasanya kan seperti itu. Nah, berbeda halnya ketika kita seuzon kepada Tuhan, yang mana kenapa sih Tuhan tuh memberikan ujian yang begitu besar kepada kita gitu. Nah, sama halnya bisa jadi misalnya nih kalau misalnya kita seuzon kepada orang, di sini sebutkan kalau misalnya ketemu sama orang terus misalnya bau di mulutnya itu bau arak. Nah, bisa jadi kita berpikiran, orang ini pasti mabuk-mabukan. Nah, tapi itu belum tentu itu pasti gitu. Maksudnya belum tentu dia meminumnya. Bisa jadi dia membilas mulutnya dengan alkohol atau dengan khamr tersebut, atau bisa jadi dia meminumnya karena terpaksa, karena ada paksaan yang mana dia memiliki bau tersebut. Nah, dan ini tidak diperbolehkan untuk berpikir buruk, kecuali emang sudah ada bukti-bukti yang mana menunjukkan bahwasanya dia emang meminumnya dengan sengaja atau tanpa paksaan atau ini dan sebagainya. Dan ketika kita berpikiran seperti itu, dan janganlah kita memberitahukan kepada lebih menyebar lagi hal tersebut. Ketika kita mengetahui, misalnya benar-benar mengetahui, tidak hanya zon, bisalah kita saja yang mengetahui hal tersebut, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Berpikir buruk tentang orang itu adalah salah satu
kejahatan dan kekotoran batin. Bukan karena ini kan biasanya kalau misalnya kejahatan nggak harus membunuh, akan tetapi kita memiliki pemikiran negatif tentang orang lain, ternyata itu adalah kejahatan. Nah, di dalam ini juga dikatakan bahwasannya rahasia hati tidak mengetahuinya kecuali tanda-tanda yang gaib, sehingga tidak ada yang bisa percaya dalam hak orang lain kecuali dinyatakan kepadanya dengan jelas yang tidak menerima interpretasi. Nah, jadi kita tidak mengetahui rahasia hati seseorang gitu loh. Kita tidak bisa memandang bahwasannya orang tersebut melakukan kejahatan atau apa yang mana kita menghadirkan pikiran buruk ke dalam diri seseorang. Nah, pemikiran buruk, misalnya memiliki pemikiran buruk tentang penciptaan dan ciptaan, yang mana itu tidak percaya atau menyangkal karena jika kita berbohong kepadanya akan menjadi pengkhianat atas keadilan, karena kita itu mengira informasikan tentang dia. Jadi misalnya kita itu ingin menyangkal tentang penciptaan, kita ingin menyangkal tentang penciptaan yang mana itu adalah ini misalnya kita bertanya tentang penciptaan ini, kenapa bisa diciptakan ini, pasti Tuhan itu seperti ini seperti ini. Jadi memiliki pemikiran yang yang justru melemahkan diri kita sendiri. Contohnya seperti ini, kenapa sih alam ini diciptakan? Nah, kita harusnya berpikir kenapa Tuhan menciptakan alam semesta ini. Nah, kayak gitu. Tapi iya kan misalnya tentang keadilan Tuhan. Emang keadilan Tuhan itu ada apa segala macam. Nah, dan itu kan hanya sebuah berita, yang mana itu kan hanya sebuah berita tidak terjadi di luaran realitanya dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin itu hanya prasangka ini dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya itu di sini tuh seuzon, berprasangka terhadap ciptaan dan makhluknya. Nah, sebagaimana kita sebagai makhluk berprasangka seperti apa kepada Sang Pencipta, seperti misalnya, kenapa sih Tuhan ini menciptakan ini, pasti kenapa harus ada yang pancung, ada yang ini. Tidak ada lagi timbul pertanyaan akan hal tersebut, akan tapi mencari kebenaran yang ada di dalamnya, lebih mendekatkan diri ke dalam diri kita gitu, bagaimana penciptaan kita, bukan misalnya menanyakan sebuah keadilan, kenapa Tuhan itu tidak adil, kenapa Tuhan itu memberikan ujian yang lebih besar seperti sekarang corona, kenapa nggak selesai, berarti Tuhan tidak adil, dan mempertanyakan semua kudrat ada kehendak Allah yang ada, ataupun kepada sesama makhluk, misalnya bertemu dengan orang yang pemabuk atau yang suka mencuri segala macam, bisa jadi orang tersebut tidak mencuri kan, tapi karena pemikiran buruk yang ada di dalam diri kita itu mendatangkan pemikiran hal tersebut.
Sebenarnya tidak, hanya di dalam khayalan, hanya di dalam pemikiran kita. Nah, kesimpulan yang bisa kita petik dari pelajaran kali ini, berprasangka baiklah dalam segala situasi apapun dalam kehidupan ini, baik itu kepada Sang Pencipta ataupun kepada makhluknya atau kepada sesamanya. Karena setiap manusia memiliki pandangan atau pemikiran yang berbeda, sehingga harus diselaraskan dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan afwan kalau misalnya ada salah kata baik disengaja ataupun tidak. Kesalahan dari saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.